Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Kami akan menyampaikan kepada semuanya tentang raja-raja Nusantara, ratu-ratu Nusantara dan tokoh-tokoh Nusantara yang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dilahirkan kembali untuk bertugas mengemban amanah akhir zaman. Namun semua yang akan kami sampaikan ini adalah terbatas yang kami ketahui saja, berdasarkan petunjuk-petunjuk dari para leluhur dan sesepuh kegaiban. Sedangkan di luar yang kami ketahui tentu saja masih sangatlah banyak. Dan yang kami sampaikan ini adalah nama raja atau ratu atau tokoh pada masa kehidupan dulunya. Sedangkan untuk kehidupannya sekarang, beliau-beliau itu dilahirkan di mana? Dalam usia berapa saat ini? Tentu saja bahwa kami sang penyair tidak mengetahuinya. Semoga saja pada saat telah tiba masa dan waktunya, mereka semua telah menyadari tentang siapa dirinya masing-masing, sehingga juga bisa memahami akan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Berikut kami sampaikan nama-nama mereka yang telah terlahir atau dilahirkan kembali. 1. Mahapatih Gajah Mada, seorang patih dari kerajaan Majapahit pada masa Raja Prabu Hayam Wuruk. Yang kedua, Raja Ken Arok atau Ken Angrok, seorang raja dari kerajaan Tumapel atau raja yang mendirikan kerajaan Tumapel. Yang ketiga, yaitu Kertarajasa Jayawardana atau yang disebut Raden Wijaya. Beliau adalah pendiri kerajaan Majapahit sekaligus menjadi raja pertama dari kerajaan Majapahit. Yang keempat, Pangeran Walangsungsang atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Cakrabuana. Beliau adalah putra Prabu Siliwangi dari ibunya Nyimas Subanglarang. Dan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana ini adalah pendiri Cirebon. 5. Sultan Agung, lengkapnya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau adalah Sultan Mataram yang ketiga. Yang keenam adalah Mas Karebet atau yang lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Beliau adalah pendiri dari kerajaan Pajang dan menjadi raja pertama Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. 7. Insinyur Soekarno atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bung Karno atau putra Sang Fajar. Untuk tokoh Bung Karno ini tentu saja masih belum begitu asing bagi rakyat Indonesia karena periode kehidupannya adalah baru saja terjadi. Selanjutnya akan kami sampaikan tentang generasi para ratu yang telah manitis atau terlahir kembali. 1. Ratu Saba atau Seba. Untuk Ratu Saba atau Seba ini, karena terlalu banyaknya kontroversi tentang kebenaran kisah dan cerita Ratu Saba ini, tentang cerita mana yang dianggap benar, maka kami cukupkan dengan hanya menyebut nama Ratu Sabah atau Seba. Selebihnya adalah bahwa beliau yang terpilih yang akan mampu menjelaskannya. Yang kedua, Ratu Bilqis. Ratu Bilqis adalah
merupakan salah satu dari istri dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, Ratu Sima. Ratu Sima adalah wanita yang sangat tegas dalam menegakkan hukum dan peraturan saat beliau menjadi pemimpin kerajaan. Ratu Sima menjadi pemimpin dari kerajaan Kalingga, yang saat ini tempatnya dikenal di wilayah Jepara, Jawa Tengah, dan beliau dijuluki sebagai Ratu Adil. 4. Ratu Galuh Mangku Alam. Beliau ini adalah merupakan istri pertama dari Prabu Siliwangi, yang sangat dikenal dengan Ugo Wangsit Siliwangi. 5. Ken Dedes. Ken Dedes adalah istri dari Ken Angro atau Ken Arok dari kerajaan Tumapel, dan mereka adalah moyang dari raja-raja tanah Jawa di masa sesudahnya. Selanjutnya akan kami sampaikan tentang para leluhur Nusantara, baik itu dari para raja, para wali atau golongan pembesar pada masanya, yang bertugas mendampingi serta mendidik orang-orang yang kelak akan menjalankan tugasnya untuk kepentingan umat semesta dalam mencapai adil dan makmur. 1. Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya yang dikenal dengan kitabnya Musarar Jayabaya atau Jongko Joyoboyo, yang menjadi salah satu acuan atau sumber penelitian dan penelusuran tentang kisah Ratu Adil. Dan saat ini Prabu Jayabaya mendampingi dan membimbing orang-orang yang bertugas untuk kehidupan akhir zaman. Yang kedua, Prabu Siliwangi. Sama halnya dengan Prabu Jayabaya, maka Prabu Siliwangi juga mengungkap hal yang sama tentang kejayaan Nusantara dengan Ugo Wangsit Siliwanginya, yaitu dengan kisah Budak Angon dan Budak Janggutan. Yang ketiga adalah Raden Ngabei Ronggo Warsito. Beliau yang hidup di zaman Mataram itu juga melanjutkan kisah tentang kejayaan Nusantara pada suatu masa nanti. Beliau terkenal dengan ungkapan kisahnya tentang Satrio Piningit. Yang keempat adalah Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga yang merupakan bagian dari tokoh Islam ini juga saat ini banyak melakukan pendampingan kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kelebihan atau bahkan memang orang yang merupakan bagian dari orang-orang yang akan menerima tugas untuk kejayaan Nusantara. Yang kelima, Pangeran Mangkubumi atau yang lebih dikenal sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Beliau ini juga memberikan kontribusi banyak hal melalui alam kegaibannya, dengan memberikan berbagai hal pengetahuan kepada orang-orang tertentu yang akan dijadikan sebagai orang yang mengemban tugas untuk kejayaan Nusantara atau orang-orang pilihan. Demikianlah yang kami sampaikan tentang raja-raja Nusantara, ratu-ratu Nusantara, dan tokoh-tokoh nasional atau Nusantara yang dilahirkan kembali atau manitis, hingga leluhur raja-raja yang melakukan pendampingan kepada orang-orang yang terpilih. Namun perlu kami tambahkan penjelasan bahwa sesungguhnya di luar yang telah kami sampaikan ini masih sangat banyak sekali raja dan ratu serta tokoh yang manitis atau terlahir kembali atau dilahirkan kembali atau menjadi ruh-ruh pendamping dari orang-orang pilihan yang diperjalankan untuk kehidupan akhir zaman
dan kejayaan Nusantara. Jika ada selisih atau silang pendapat dalam hal titisan yang telah kami sebutkan tersebut, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pengalaman spiritual masing-masing orang bisa jadi adalah berbeda. Sedangkan kami sang penyair, menurut pendapat kami, bahwa tiada kebenaran yang melebihi kebenaran Tuhan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga semua uraian ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.